Besti, kamu pernah denger gak sih kayak mitos yang bilang kalau di masa depan cowok bakal makin sedikit dan cewek bakal mendominasi dunia? Kalau dengerin kata orang sih, katanya ini udah prediksi di beberapa agama, bahkan sains juga katanya ngedukung nih. Tapi emang bener ya? Apakah cowok bakal punah beneran? Atau ini cuma overthinking manusia modern aja? Tenang Besti, kita bakal bongkar fakta sains, agama, dan sosialnya di video ini. Yuk, cus kita bahas bareng. Kalau dari sisi agama, terutama Islam ya, udah banyak yang ngomongin hadis-hadis tentang akhir zaman. Sebutkan bakal ada masa di mana wanita lebih banyak daripada pria. Bahkan rasio ekstrimnya bisa 1 cowok banding 50 cewek. Tapi ingat, ini konteksnya akhir zaman ya, bukan masa sekarang. Jadi, bisa jadi karena banyak perang, bencana, penyakit, dan kondisi dunia yang bikin jumlah cowok menurun drastis. Nah, dari sini banyak yang suka ngaitin sama realitas sekarang yang katanya cewek makin banyak, cowok makin dikit. Tapi itu benar gak sih? Terus kita ke fakta ilmiahnya. Secara ilmiah, jumlah bayi cowok yang lahir itu sebenarnya masih lebih banyak loh daripada cewek. Data WHO bilang rasio lahirnya itu sekitar 105 cowok banding 100 cewek. Secara medis, cowok tuh lebih rentan sakit, stres, kecelakaan, hingga gaya hidup beresiko. Jadi walaupun lahir lebih banyak, angka kematiannya juga lebih tinggi guys. Itu salah satu kenapa di beberapa negara populasi cewek lebih banyak di usia dewasa dan tua. Terus, gimana dengan kromosom Y yang katanya mulai punah? Faktanya memang kromosom Y itu kecil, rentan, dan dari masa ke masa dia makin menyusut. Dulu punya lebih dari 1000 gen, sekarang cuma sekitar 50-an gen aktif, termasuk gen SRY yang nentuin cowok atau cewek. Nah, ada penelitian yang bilang dalam 5 juta tahun ke depan, kromosom Y bisa aja punah, tapi penelitian terbaru juga bilang kromosom Y ternyata lebih kuat dari yang kita kira karena punya mekanisme self-repair unik yang bikin dia tetap bertahan, walaupun pelan-pelan menyusut. Jadi Besti, cowok gak bakal punah dalam waktu dekat kok. Terus ada fakta unik lainnya sih, kayak kromosom Y memang lebih kecil dan menyusut, tapi bukan berarti langsung punah dalam waktu dekat. Prosesnya sangat lambat dan sains sekarang menunjukkan kalau dia punya cara untuk bertahan. Jadi gak usah takut cowok punah dalam waktu dekat. Tapi dunia tuh berubah ya, jadi semua skenario itu mungkin aja di masa depan. Tapi itu urusan keturunan manusia masa depan, bukan kita yang hidup sekarang. Nah, selain genetik, kita juga harus siap dari sisi sosialnya, Besti. Di zaman modern, tuntutan hidup yang serba mudah, teknologi yang maju, gaya hidup yang nyantai, semuanya ikut ngebentuk karakter manusia, gak terkecuali cowok. Banyak juga yang bilang cowok zaman now cenderung lebih lembut, lebih feminim, lebih aware sama emosi, dan lebih self-care. Hal yang dulunya cuma dianggap bagian cewek, ini sebenarnya gak buruk sih, tapi emang kelihatan banget pergeseran peran gender di masyarakat. Apalagi di negara-negara maju, banyak cowok yang gak lagi mau ngotot jadi kepala keluarga atau dominan di sosial. Jadi kalau ngomongin punah, bukan dari sisi biologis doang, tapi juga peran sosial cowok yang makin bercampur sama cewek. Nah, kamu setuju atau enggak ya, Besti? Komen di kolom komentar. Kalau di Indonesia sendiri, data statistik masih nunjukin perbandingan cewek cowok itu seimbang kok. Bahkan ada daerah yang cowoknya lebih banyak banget. Tapi kalau lihat gaya hidup, yes, emang mulai kelihatan tren cowok yang lebih self-care, pakai skincare, jaga pola makan, sampai suka masak dan ngurus rumah. Yang dulu dianggap feminim, sekarang udah jadi normal. Jadi dominasi cewek mungkin dari sisi jumlah gak terlalu ekstrim, tapi dari sisi sosial dan budaya, cewek emang makin berani maju dan cowok makin lentur perannya.
Jadi apakah perempuan akan mendominasi laki-laki di masa depan? Secara jumlah mungkin tidak terlalu signifikan, tapi dalam hal peran sosial, kita melihat perubahan yang positif di mana perempuan dan laki-laki bisa saling melengkapi dan berbagi peran sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang terpenting adalah kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain, tanpa terikat oleh stereotip gender. Karena pada akhirnya dunia yang seimbang adalah dunia di mana semua orang tanpa memandang gender bisa berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.